Assalamualaikum. Masih dengan pelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang logaritma. Logaritma adalah suatu operasi hitung untuk mencari pangkat suatu bilangan dengan bilangan pokok yang sudah ditentukan. Jadi, jika dan hanya jika A log B sama dengan C, maka A pangkat C sama dengan B. A merupakan bilangan pokok. Dalam operasi hitung logaritma, A lebih dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, dan B lebih dari 0. Jika A tidak ditulis bilangannya berapa, berarti bilangan pokoknya 10. Adapun sifat-sifat pada logaritma adalah A log A sama dengan 1. A log B sama dengan P log B per P log A. A log B sama dengan 1 per B log A. P log A ditambah P log B sama dengan P log dalam kurung A kali B. P log A dikurangi P log B sama dengan P log dalam kurung A dibagi B. Atau P log A dikurangi P log B sama dengan P log A per B. P log A pangkat M sama dengan M kali P log A. P pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N kali P log A. P pangkat P log A sama dengan A. Berikutnya kita coba menyelesaikan contoh soal. Contoh soal pertama. Jika log 2 sama dengan 0,301 dan log 3 sama dengan 0,477, maka log akar 3 dari 225 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah di sini dari soal yang berupa bentuk akar diubah menjadi bentuk pangkat. Habis itu kebetulan 225 itu kan bilangan kuadrat. Jadi kita ubah dulu ke bentuk 15 pangkat 2. Habis itu dari 15-nya kita faktorisasikan, tapi di sini tidak harus berupa faktorisasi prima, tapi mengacu pada apa yang diketahui di soal. Karena di soal yang diketahui adalah log 2 dan log 3, maka kita harus mengacunya pada bilangan 2 dan 3. Tapi seandainya ada bilangan lain, itu yang bisa adalah bilangan 10. Karena di sini bilangan pokoknya kan nggak ditulis, berarti bilangan pokok dari logaritma itu adalah 10. Jadi nanti 15 difaktorisasikan menjadi bilangan yang mengandung unsur 2, 3, dan 10. Selain itu jangan ada bilangan lainnya ya. Oke, jadi log akar 3 dari 225 sama dengan log 225 pangkat sepertiga sama dengan log 15 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 1/3 sama dengan log 15 pangkat 2/3. Jadi pangkatnya dikalikan ya, karena itu pangkat majemuk. Berikutnya sama dengan 2/3 log 15. Lalu sama dengan 2/3 kali log dalam kurung 10 kali 3/2. Sama dengan 2/3 kali dalam kurung log 10 tambah log 3 kurangi log 2. Sama dengan 2/3 kali
dalam kurung 1 tambah 0,477 dikurangi 0,301 sama dengan 2/3 kali 1,176 sama dengan 0,784, dan ini merupakan hasil akhirnya ya. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Contoh soal kedua. Diketahui 3 log 5 sama dengan X dan 3 log 7 sama dengan Y. Nilai 3 log 245 pangkat setengah adalah titik-titik. Jawabannya adalah seperti halnya jawaban untuk soal nomor 1 tadi. Di sini 245 juga kita faktorkan menjadi perkalian bilangan yang ada unsur angka 5 dan 7. Jadi 3 log 245 pangkat setengah sama dengan 3 log dalam kurung 5 kali 7 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan setengah. Sama dengan 3 log dalam kurung 5 pangkat setengah kali 7. Sama dengan 3 log 5 pangkat setengah ditambah 3 log 7. Sama dengan setengah kali 3 log 5 ditambah 3 log 7 sama dengan setengah X ditambah Y. Ini jawaban yang terakhirnya ya. Jadi setengah X tambah Y itu jawaban dari soal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari log dalam kurung X ditambah 7 ditambah log dalam kurung X tambah 6 dikurangi log dalam kurung X tambah 10 sama dengan 0. Di sini penyelesaiannya sepertinya gabungan ilmu logaritma dengan ilmu persamaan kuadrat ya. Jadi sudah kita memerlukan bab lainnya, nggak hanya logaritma. Jadi penyelesaiannya ya, yang dikurangi log X ditambah 10 itu dipindah ke sisi sebelah kanan dari tanda sama dengan. Jadi log dalam kurung X ditambah 7 tambah log dalam kurung X tambah 6 sama dengan 0 ditambah log dalam kurung X tambah 10. Berikutnya log X tambah 7 ditambah log X tambah 6 sama dengan log X tambah 10. Selanjutnya dengan menggunakan sifat keempat, jadi kita gabung ya dua log itu. Jadi log dalam kurung X tambah 7 dikali X tambah 6 sama dengan log X tambah 10. Karena bentuknya sudah ada dua log itu, maka sekarang tinggal kita buat persamaan yang di dalam lognya aja. Jadi X tambah 7 dikali X tambah 6 sama dengan X tambah 10. X pangkat 2 ditambah 13X ditambah 42 sama dengan X tambah 10. X pangkat 2 ditambah 13X dikurangi X ditambah 42 kurangi 10 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 12X ditambah 32 sama dengan 0. Setelah ketemu persamaan kuadrat yang baru, untuk mencari nilai X kita faktorisasikan ya. Tapi yang enggak lancar faktorisasi bisa dengan cara pakai rumus X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tapi di sini saya pakai faktorisasi karena kebetulan persamaannya tidak begitu sulit. Jadi
dalam kurung X ditambah 8 kali X ditambah 4 sama dengan 0. X tambah 8 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Hasilnya X sama dengan negatif 8 atau X sama dengan negatif 4. Dari X yang kita dapat, kita masukkan ke bilangan di dalam log yang awal ya. Karena jika X sama dengan negatif 8, maka X ditambah 7 dan X ditambah 6 mempunyai nilai negatif. Padahal bilangan yang dilogaritmakan tidak boleh negatif. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi syarat logaritma adalah himpunan negatif 4. Jadi di sini bukan berarti kalau kita sudah bisa menemukan nilai X itu pasti itu merupakan penyelesaiannya ya. Kita harus menguji dulu dengan soal awal ya, kita nggak boleh langsung dimasukkan gitu aja. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita pada materi logaritma. Kita ketemu lagi pada video tentang matematika yang lain. Wassalamualaikum.